Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan hai semuanya. Kali ini kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Farmasetikal Hasil Perikanan akan menjelaskan materi isolasi senyawa aktif dari rumput laut Echumas spinosum menggunakan metode kromatografi. Gimana penjelasan selengkapnya? Silahkan disimak ya teman-teman. Eusema spinosum merupakan salah satu genus dari kelompok rumput laut merah dari kelas Rhodopiaceae. Rumput laut ini tumbuh menempel pada batu-batuan, terumbu karang, benda-benda keras, dan kerang. Eusema spinosum biasanya tumbuh di daerah terumbu karang seperti Pulau Sumatera, Bali, dan Jawa. Eusema spinosum mengandung senyawa aktif berupa alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, saponin, dan fenol. Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan memiliki aktivitas biologis seperti antibakteri, anti jamur, antivirus, anti kanker, dan lain-lain. Dalam melakukan identifikasi dan isolasi senyawa aktif dapat dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fasa gerak dan fasa diam. Fasa gerak dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fasa diam dapat berupa cairan atau padatan. Rizalina et al. 2018. Kromatografi lapis, kromatografi kolom, dan kromatografi kertas. Kromatografi lapis tipis merupakan teknik yang dilakukan untuk memisahkan campuran senyawa. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan lembaran kaca, plastik, atau aluminium foil yang dilapisi oleh lapisan tipis bahan penyerap yang disebut fase diam. Bahan yang dapat digunakan adalah silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Sampel dioleskan pada pelat dan pelarut, yaitu eluen ditarik ke atas bidang datar sebagai fase gerak, sedangkan silika gel sebagai fase diam. Setelah pemisahan, bercak komponen kimia diamati di bawah lampu UV dengan panjang gelombang 254 nm dan 366 nm dan nilai RF atau faktor retensi masing-masing bercak dicatat. Nilai RF dapat dihitung menggunakan rumus RF dalam kurung faktor retensi sama dengan jarak yang ditempuh sampel per jarak yang ditempuh pelarut. Kromatografi lapis tipis atau dikenal dengan KLT adalah sebuah teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak mudah menguap. Seperti halnya dengan kromatografi yang lain, pada teknik KLT ini terdapat fase gerak dan fase diam. Fase gerak terdiri dari pelarut atau campuran pelarut, sedangkan fase diam berupa pelat KLT, biasanya berupa silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Untuk menjalankan teknik KLT, dimulai dengan memberikan garis pensil pada plat KLT sepanjang sekitar 1,5 cm dari tepi bawah. Plat KLT juga diberi tanda menggunakan pensil untuk menunjukkan posisi awal campuran yang akan dipisahkan. Metode KLT dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang ada di dalam campuran sampel tertentu. Setetes kecil masing-masing campuran ditempatkan pada titik-titik pada garis dasar dari plat KLT. Demikian juga sampel yang sudah diketahui komponennya. Apabila tetesan campuran pada plat KLT telah kering, selanjutnya plat KLT dimasukkan pada chamber sedemikian rupa sehingga titik-titik pada plat tidak menyentuh permukaan eluen. Solvent atau pelarut akan bergerak ke atas berdasarkan gaya kapilaritas pada plat KLT. Pergerakan larutan akan melewati sampel dan akan membawanya ikut bergerak ke atas.
Proses pemisahan yang terjadi pada KLT didasarkan pada perbedaan parsial komponen sampel antara fase gerak dan fase diam. Komponen yang memiliki afinitas rendah terhadap fase diam akan mempunyai interaksi dengan fase diam yang rendah pula, sehingga pergerakan naiknya akan cepat. Sebaliknya, komponen yang memiliki afinitas tinggi terhadap fase diam akan mempunyai interaksi yang lebih kuat dan terjebak di fase diam, sehingga pergerakan naiknya akan lebih lambat. Pemisahan ini terjadi berdasarkan sifat alami dari fase gerak yang bersifat non-polar dan plat KLT yang umumnya bersifat polar. Dalam hal ini, metode KLT memisahkan analit berdasarkan afinitasnya terhadap permukaan fase diam seperti gel silika. Analit yang bersifat lebih polar akan lebih terikat pada fase diam, sedangkan analit yang bersifat lebih hidrofobik akan lebih mudah untuk naik ke bagian atas plat KLT. Solvent atau pelarut dibiarkan naik sampai hampir mencapai bagian paling atas dari plat KLT. Hal ini dimaksudkan agar proses pemisahan dari komponen-komponen dapat berlangsung secara maksimal. Plat KLT harus dilepas dari chamber sebelum pelarut mencapai bagian paling atas. Selanjutnya, batas pergerakan solvent ditandai dengan pensil. Plat KLT kemudian dikeringkan di udara sekitar atau menggunakan bantuan udara hangat dari mesin pengering. Untuk melihat hasil proses pemisahan, plat KLT dapat divisualisasikan di bawah lampu UV atau dengan menggunakan reagen kimia tertentu. Apabila substansi target tidak berwarna, maka dilakukan pre-coated terlebih dahulu terhadap plat KLT yang digunakan. Proses ini dapat dilakukan dengan melapisinya menggunakan fosfor. Alasan penggunaan fosfor adalah karena fosfor dapat membuat berbagai komponen dapat teramati di bawah lampu UV. Untuk menghitung retention vector atau RF dari masing-masing komponen, setiap titik yang dihasilkan dari proses pemisahan harus ditandai dengan pensil. Untuk visualisasi dengan menggunakan reagen kimia dapat dilakukan dengan beberapa bahan, misalnya iodin, ninhidrin, potasium permanganat, dan vanilin. Plat KLT dapat direndam dalam reagen atau disemprot menggunakan reagen tersebut. Penentuan RF dapat dihitung dengan membandingkan jarak rambatan komponen dengan jarak rambatan pelarut. Senyawa dengan nilai RF yang lebih rendah cenderung memiliki gugus fungsi yang lebih polar daripada senyawa dengan RF yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil video tadi, kita lihat bahwa senyawa A merupakan senyawa paling polar, sedangkan senyawa C adalah senyawa yang paling. Tahapannya yaitu, chamber kosong diisi dengan cairan elusi yang dibuat dengan menggunakan perbandingan N-heksan dan etil asetat 9:1. Tisu yang telah dipotong memanjang kemudian dimasukkan ke dalam chamber hingga menjulur keluar dan chamber ditutup. Ketika cairan yang dielusi mencapai bagian paling atas dari tisu, cairan tersebut dikatakan jenuh. Ekstrak rumput laut ditotolkan pada plat KLT lalu dimasukkan ke dalam chamber yang telah dijenuhkan. Plat KLT yang telah selesai dielusi diamati pada sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Analisa dengan KLT ini dilakukan dengan cara mentotolkan ekstrak plat KLT yang dielusikan dengan fase gerak. Apabila penotolan sampel tidak tepat, akan menyebabkan bercak yang menyebar.
Hasil dari penelitian MAPA et al. 2024 yaitu Echuma spinosum positif mengandung senyawa fenol yang ditandai dengan perubahan warna dari kuning kemerahan menjadi kuning kehijauan pada proses screening fitokimia dan terbentuknya bercak noda berwarna hijau dan biru dengan nilai RF 0,46 pada plat KLT yang dibandingkan dengan baku standar quercetin. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 yaitu hasil identifikasi menggunakan KLT, di mana pada sampel baku standar quercetin nilai RF-nya yaitu 0,45. Sedangkan pada ekstrak rumput laut nilai RF-nya yaitu 0,8 dan 0,46. Menurut penelitian Yusvantika et al. 2022, ekstrak kasar E. spinosum mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan saponin dan berpotensi memiliki aktivitas daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri S. epidermidis. Tabel 2 hasil uji fitokimia ekstrak kasar Echuma spinosum dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Pada tabel ini yang terdiri dari metabolit sekunder, sistem KLT, reaksi, hasil, keterangan, nilai RF, dan gambar. Pada metabolit sekunder yaitu flavonoid, sistem KLT fase diam, plat KLT, fase gerak kloroform banding aseton banding asam formiat 6.6.1. Reaksi, uap amonia, hasil bercak warna kuning kecoklatan, keterangan plus atau memiliki senyawa flavonoid, nilai RF 0,3. Gambar sebagai berikut. Alkaloid, sistem KLT, fase diam, plat KLT, fase gerak kloroform banding etil asetat 1:1. Reaksi Dragendorf, menghasilkan bercak warna jingga, keterangan plus atau memiliki alkaloid, nilai RF 0,3. Gambar sebagai berikut. Terpenoid, fase diam banding sama dengan plat KLT, fase gerak N-heksan banding etil asetat 4:1. Reaksi anisaldehyde atau H2SO4 menghasilkan bercak merah kecoklatan, keterangan memiliki terpenoid, nilai RF 0,45. Gambar sebagai berikut. Pada penelitian Maulana et al. 2021 telah terbukti bahwa ekstrak Echuma spinosum dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutant mulai dari 400 mikrogram per mililiter. Golongan senyawa yang diduga memiliki aktivitas antibakteri terhadap kedua bakteri yang diuji adalah flavonoid. Penelitian Subroto et al. 2019, presentasi penghambat sel HCT116 saat bereaksi terhadap sampel. Kisaran presentasi penghambat dimulai dari 26,1 hingga 59,7%. Semakin tinggi presentasi penghambat, maka semakin kuat aktivitas antiproliferasi, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu obat anti kanker kolorektal yang paling proporsional. Pada analisis KLT dan faktor referensi dapat dilihat pada tabel 3 dan pada KLT ekstrak dapat dilihat pada gambar 2 dan pada hubungan antara konsentrasi ekstrak Echuma alpocium dapat dilihat pada gambar 4. Kromatografi kolom adalah teknik pemisahan campuran yang menggunakan fase diam berupa zat penyerapan di dalam kolom kaca berbentuk buret dan fase gerak yang ditambahkan di atas kolom. Prinsipnya, memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan fase gerak melalui kolom, sehingga terjadinya pemisahan senyawa. Adsorption chromatography atau kromatografi adsorpsi. Kromatografi kolom atau column chromatography. Kromatografi kolom melibatkan pemisahan dari campuran di atas kolom adsorben. Fase diam yang digunakan dapat berupa alumina padat, gel silika, dan lain-lain. Setelah kita memilih fase diam, lalu fase diam tersebut kita larutkan dan kita masukkan ke dalam tabung gelas panjang yang dilengkapi dengan stopcock di ujung bawahnya.
Campuran yang akan dipisahkan disiapkan dengan cara dilarutkan pada pelarut yang sesuai. Kemudian larutan campuran tersebut dituangkan di atas kolom adsorben. Campuran yang akan dipisahkan akan bergerak ke bawah dan teradsorpsi pada bagian yang berbeda pada kolom. Senyawa yang paling mudah diserap akan tertahan di dekat bagian atas dan senyawa lainnya akan turun dengan berbagai jarak di kolom, sehingga menghasilkan pemisahan yang sempurna. Senyawa yang telah diadsorpsi kemudian dielusi dengan rangkaian pelarut yang disebut solvent. Senyawa di bagian bawah kolom merupakan senyawa yang kurang mudah diserap, sedangkan yang paling atas adalah yang mudah untuk diserap. Setiap senyawa kemudian dikumpulkan pada tabung yang berbeda. Pada tahap akhir dilakukan proses penguapan agar diperoleh kembali senyawa yang telah dipisahkan. Di mana proses isolasi dilakukan terhadap ekstraksi dengan hasil terbaik, yaitu ekstraksi etil asetat. Pemisahan diawali dengan uji campuran, di mana Eulen pada kromatografi lapis tipis atau KLT untuk menentukan perbandingan pelarut yang paling optimal. Beberapa kombinasi Eulen diuji seperti etil asetat, N-heksan dengan perbandingan 2:8 dan 1:9, dan ada juga N-heksan banding etil asetat banding metanol dengan rasio 8:2, 6:4, 4:6, dan 2:8. Nah, pada hasil pemurnian kromatografi kolom, setelah Eulen terbaik terpilih, proses pemisahan dilakukan dengan kromatografi kolom menggunakan Eulen campuran N-heksan banding etil asetat, di mana 1:1. Nah, hasil pemisahan diuji kembali dengan KLT menghasilkan fraksi-fraksi dengan pola noda yang terpisah secara jelas seperti berikut. Nah, dari hasil tersebut dapat kita simpulkan di mana dengan metode ini komponen metabolit sekunder dalam ekstraks Eucuma spinosum dapat dipisahkan dan dimurnikan secara optimal. Kombinasi Eulen N-heksan banding etil asetat, di mana 1:1 terbukti memberikan hasil pemisahan terbaik. Pada visualisasi hasil KLT, setiap fraksi menunjukkan pola yang unik, di mana pada gambar menunjukkan hasil untuk 4 fraksi, di mana F1 kurang sampai EA hingga F4 dan EA. Dengan visualisasi warna yang dihasilkan menunjukkan tingkat kemurnian masing-masing fraksi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Kita